Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan cerita yang berjudul Menggali Harta Terpendam, bagian yang kedua, yaitu masa-masa sulit. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa tekan dulu subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Mira, terdengar panggilan di luar rumah. Mira masih sibuk di dapur. Ia masih membereskan peralatan dapur yang baru saja dipakai untuk memasak. Ia bangun sejak subuh tadi. Kasihan anak itu. Sejak ibunya meninggal, segala sesuatu yang berurusan dengan dapur dialah yang mengerjakannya. Siapa lagi kalau bukan Mira? Sebagai seorang anak perempuan, ia berusaha bisa memasak. Seperti pagi ini, Mira bangun lebih awal dari ayahnya. Ia menanak nasi, membuat kopi untuk ayahnya, membuat sayur untuk sarapan pagi. Banyak sekali tugasnya. Rasanya tidak pantas anak seumur dia telah banyak berperan dalam keluarganya. Akan tetapi bagaimana lagi, keadaanlah yang membuatnya demikian. Mira tidak pernah mengeluh. Mira, kamu ke sekolah apa tidak? Teriak teman-temannya sekali lagi. Duk, segeralah berangkat, itu teman-temanmu sudah tidak sabar menunggu. Tiba-tiba ayahnya sudah di depan pintu dapur. Sebentar lagi ya, Mira masih menyiapkan makan pagi untuk ayah, jawab Mira. Biarlah, ayah akan mengambil sendiri. Segeralah kamu berangkat, nanti kamu terlambat jika kamu ditinggal teman-temanmu. Baiklah ayah, Mira berangkat. Mira segera pamit sambil mencium tangan ayahnya. Hati-hati di jalan, Duk, pesan ayahnya. Mira mengangguk. Mir, kamu kok lama sekali? Tanya Nina sahabatnya. Kamu bangun kesiangan? Tanya temannya yang lain. Tidak, saya bangun sejak subuh tadi. Kayu bakar yang saya pergunakan untuk memasak agak basah, jadi susah untuk menghidupkan api. Mana minyak tanah habis pula. Akhirnya nasinya tidak cepat matang, jawab Mira menjelaskan pada teman-temannya. Mengapa kamu tidak membeli kompor saja untuk memasak? Kan lebih praktis. Di rumahku malah memakai kompor gas, kata Rina dengan congkaknya. Rina memang anak orang kaya, sedangkan Mira hanya anak petani dengan kebun yang hanya sedikit. Atau mungkin lebih pantas
dapat dikatakan sebagai buruh tani. Mana bisa saya membeli kompor, apalagi kompor sepertimu. Rin, untuk makan sehari-hari saja ayah masih kebingungan, kata Mira dengan datar. Ucapan Rina dianggap sudah biasa, sedangkan temannya yang lain ucapan Rina dianggap sudah keterlaluan. Mereka tahu Mira anak tidak mampu, mana mungkin membeli kompor seperti yang dimiliki Rina. Apalagi ibunya baru saja meninggal. Ah, sudahlah, kita masih anak-anak, mengapa membicarakan kompor segala? Macam nenek-nenek saja. Mari percepat laju sepeda kita, hari sudah siang, salah-salah kita terlambat, kata Nina mengalihkan pembicaraan. Nina memang anak yang baik hati. Buktinya ia mau menjemput Mira setiap hari dengan sepedanya untuk pergi ke sekolah. Nina mau berteman dengan siapa saja, termasuk Mira yang menjadi sahabatnya, padahal status sosial ekonomi mereka seperti bumi dengan langit, amat jauh berbeda. Namun demikian, di dunia ini memang penuh dengan bermacam-macam sifat manusia. Nina anak baik hati. Sebaliknya Rina dengan modal kekayaan orang tuanya dapat ngomong seenaknya. Ia tidak begitu peduli apakah ucapannya itu menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Maklumlah, sejak ia lahir ke dunia, yang dilihatnya adalah harta yang berlimpah. Berbeda jauh dengan Mira. Sejak ia lahir ke dunia, orang tuanya serba kekurangan. Ibunya meninggal dunia lantaran ketidakmampuannya. Ibunya terlambat dibawa ke rumah sakit. Itu pun ayah Nina yang membawanya. Sayang sekali nyawanya tidak dapat ditolong. Tinggal Mira kini bersama ayahnya yang cacat. Mir, mengapa mulai tadi kamu hanya diam saja? Ucapan Rina tadi jangan dimasukin ke dalam hatimu. Semua orang tahu sifat Rina memang seperti itu, kata Nina menenangkan hati sahabatnya. Mulai tadi Mira diam membisu, sampai di kelas ia tidak bicara sedikit pun. Nina heran sekali, biasanya ada saja yang diceritakan kepadanya. Bukan ucapan Rina yang sedang kupikirkan, Nin. Saya sudah terbiasa mendengar olokan atau hinaan seperti itu. Rasanya saya ditakdirkan lahir ke dunia ini memang untuk dihina. Lagi-lagi Mira berkata sendu. Ah, kamu kalau ngomong selalu begitu. Kita dilahirkan semua sama. Jangan terlalu merendahkan dirimu sendiri, Mir. Di mata Tuhan kita sama. Sudahlah, sekarang ceritakan masalahmu itu padaku. Siapa tahu aku dapat membantu, kata Nina. Masalahku tetap saja seperti dulu, Nin. Saya sampai malu bercerita padamu. Hutang saya dulu saja
belum dapat terbayar, kata Mira sambil menunduk. Kamu jangan berkata seperti itu. Aku kan sahabatmu. Mengapa kau ragu-ragu? Ceritakanlah. Oh, ya masalah hutang yang kau katakan itu, kata ayah. Beliau tidak pernah memberi hutang pada ayahmu. Ayahku ikhlas memberi. Jadi jangan sekali-kali kamu mengatakan kamu punya utang pada keluargaku. Kamu berjanji ya? Mira memandang wajah sahabatnya. Kamu amat baik padaku, Nin. Entah dengan cara apa keluargaku membalasnya, kata Mira dengan sedih. Ah, lagi-lagi kamu ngomong seperti itu, kata Niras agak marah. Entahlah, Nin, saya merasa kali ini keadaan ekonomi keluarga tambah tidak karuan. Ayahmu sekarang apa tidak bekerja lagi, Mir? Kata Nina. Ayah hanya bekerja seadanya. Kalau ada yang memanggil, sehari-hari ayah mengurus kebun yang hanya sedikit itu. Kebun ditanami apa? Ketela pohon. Hasilnya bagaimana? Nina masih memburu dengan pertanyaan. Lumayan juga. Akan tetapi setelah panen percuma saja. Mengapa? Tanya Nina heran. Hasil ketela pohon memang lumayan, akan tetapi pemasarannya sulit sekali. Memang ada juga yang membeli, tapi itu hanya sedikit. Sisanya kadang-kadang menumpuk tanpa bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ketela pohon banyak yang membusuk. Kamu bayangkan, biaya yang dikeluarkan tidak memadai dengan hasil yang diperoleh. Saya sedih melihatnya. Kadang-kadang ayah kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk bekerja yang lain jelas ayah tidak bisa. Kamu tahu sendiri keadaan ayahku. Jadi terpaksa uang beasiswa itu saya berikan kepada ayah. Padahal seharusnya uang itu untuk kebutuhan sekolahku. Entah bagaimana saya harus menjawab jika suatu saat Bu Guru bertanya tentang beasiswa itu, kata Mira khawatir. Sebaiknya kamu berterus terang saja pada Bu Guru, Mir, kata Nina. Apakah Bu Guru tidak marah? Kalau kamu menceritakan keadaanmu sebenarnya, aku yakin Bu Guru tidak marah dan mengerti. Bahkan mungkin mau membantu. Kita tahu kan guru kita amat baik, bahkan teramat baik, kata Nina menenangkan sahabatnya. Kita diperhatikan oleh Bu Rika, kata Nina mengingatkan Mira. Mereka memang sedang mengerjakan matematika sambil berbicara. Walaupun mereka tidak terlalu keras, namun Bu Rika mendengarkannya. Nina, pekerjaanmu apa sudah selesai? Tanya Bu Rika. Hampir selesai, Bu, jawab Nina. Jangan bicara kalau pekerjaanmu belum selesai, kata Bu Rika lagi. Kedua anak itu langsung terdiam. Untuk menebus kesalahan,
mereka segera menyelesaikan pekerjaannya sebelum teman yang lain selesai. Mira memang pandai dalam pelajaran matematika. Dengan begitu, Nina dapat bertanya kepada Mira. Ketika terdengar bel berbunyi tanda istirahat, Bu Rika segera meninggalkan kelas. Mereka menuju ruang guru. Mira dan Nina berlari menghampiri Bu Rika. "Bu, saya mau mengatakan sesuatu kepada Ibu," kata Mira ragu-ragu. Bu Rika menghentikan langkahnya dan melihat kedua wajah anak itu bergantian. "Mira atau Nina?" tanya Bu Rika. "Saya sendiri, Bu," jawab Mira. "Tetapi bolehkah saya menemani Mira, Bu?" tanya Nina. "Ada apa sebenarnya?" tanya Bu Rika heran. Tetapi kemudian Bu Rika segera mempersilahkan mereka untuk duduk. Untunglah ruang guru masih sepi. Mungkin bapak dan ibu guru yang lain masih di kelas. Bagi mereka kesempatan ini bagus, karena Mira bisa bercerita dengan leluasa tanpa malu-malu. "Nah, sekarang kamu ceritakan," kata Bu Rika. "Bu, sebelumnya saya minta maaf karena saya telah berbuat salah kepada Ibu," kata Mira memulai pembicaraan dengan hati-hati. "Berbuat salah? Salah apa? Kapan?" tanya Bu Rika heran. Melihat Bu Rika heran seperti itu, keberanian Mira hilang seketika. Akhirnya Nina yang membantu menjelaskan kepada Bu Rika. "Uang beasiswa Mira hampir habis, Bu. Tidak ada masalah toh kalau memang uang itu digunakan untuk keperluan sekolahmu," kata Bu Rika. "Bukan, Bu, bukan untuk keperluan sekolah," kata Mira sambil menunduk kepala. "Lalu untuk apa?" tanya Bu Rika. "Untuk keperluan sehari-hari, untuk belanja," jawab Mira pelan. Untuk sejenak Bu Rika terdiam dipandangnya. Wajah Mira yang menunduk nampak wajah Mira yang kusut. Di sebelahnya duduk sahabatnya Nina. Wajahnya bersih. Melihat sekilas perbedaan mereka amat mencolok. "Kasihan Mira, masih kecil sudah memikirkan kebutuhan keluarga," kata Bu Rika dalam hati. "Mira, mengapa uang beasiswa itu sampai digunakan untuk belanja? Apakah ayahmu tidak bekerja?" tanya Bu Rika dengan lembut. "Ayah tidak mempunyai pekerjaan tetap, Bu. Kami hanya mempunyai kebun sepetak di belakang rumah. Kebun itu hanya dapat ditanami ketela pohon dan macamnya. Hasilnya tidak seberapa, padahal kebutuhan sehari-hari tidak dapat terlelakkan. Akhirnya dengan terpaksa uang beasiswa itu kami gunakan," kata Mira dengan lancar. Keberanian Mira mulai muncul. Terlihat wajah Bu Rika tidak marah. "Mira, Bu Rika tidak marah padamu. Uang itu memang hakmu, namun uang itu seharusnya
untuk keperluan sekolahmu. Akan tetapi kalau sudah terlanjur dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, mau diapakan lagi? Kalau ayahmu mempunyai rejeki, paling tidak ayahmu harus mengganti hanya sedikit. Pemerintah memberi beasiswa itu supaya biaya sekali dapat teratasi, dan nantinya sekolahmu tidak berhenti di jalan. Kamu mengerti maksudnya kan, Mir? Mira menganggukkan kepala. Kemudian Bu Rika melanjutkan pembicaraannya. Mira, apabila suatu hari kamu mempunyai masalah dan membutuhkan sesuatu, jangan malu-malu beritahu Ibu Rika ya. Siapa tahu Bu Rika dapat membantunya. Nina juga mau membantu Mira kan? Nina mengangguk. Nah, Mira, Nina, sekarang sudah tidak ada masalah. Kalian bisa istirahat, kata Bu Rika sambil tersenyum. Melihat senyum Bu Rika, Mira seperti disiram dengan air es, sejuk di hati. Sekarang ia sudah tenang. Ia berjanji jika ada kesulitan akan memberitahu Bu Rika. Beliau tadi sanggup akan membantunya. Bu Rika itu tidak hanya senyumnya yang manis, hatinya pun manis, kata Mira. Apa kataku benar kan, Mir? Bu Rika itu orang baik, kamu saja yang ketakutan, kata Nina. Bukan takut begitu, Nin. Masalahnya aku sudah menyimpang dari penjelasan Bu Rika bahwa beasiswa itu untuk biaya sekolahku, bukan untuk membeli beras seperti yang aku lakukan sekarang ini. Seandainya masih ada ibu, nasibku tidak begitu sulit seperti sekarang ini. Ayah, keadaannya seperti itu, kata Mira dengan sedih. Sudahlah, lupakan saja masalahmu itu. Yuk, mumpung masih ada waktu, kita ke kantin dulu, ajak Nina. Saya masih kenyang, Nin, kata Mira menolak ajakan Nina dengan halus. Mira tahu dan sangat tahu apabila Nina mengajak ke kantin, pasti ia akan mentraktirnya. Selalu begitu. Mira sangat malu mau membalas budi baik Nina. Rasanya tidak mungkin lagi pula. Nina mana mau. Ayolah Mir, sekali ini saja. Nina tetap memaksa. Akhirnya Mira mau juga. Di kantin sudah banyak anak-anak yang duduk. Ada yang minum es atau makan kue-kue yang tersedia di kantin. Ada pula yang hanya duduk sambil mengobrol. Mungkin mereka sudah selesai makan dan minum ketika Mira dan Nina memasuki kantin dan mencari tempat duduk. Rina datang menyambut kedatangan mereka. Halo Mir, enak juga mempunyai sahabat bos ya. Lagi-lagi ucapan Rina menusuk perasaan. Mendengar ucapan Rina seperti itu, Nina berdiri. Akan tetapi dengan cepat Mira menarik tangan Nina agar duduk kembali. Biarlah, kata Mira berbisik. Boleh aku ikut duduk di sini, bos? Tanya Rina dengan senyum liciknya. Nina sudah gatal mau menampar mulut yang usil itu.
Sekali lagi Mira memegang tangan Nina agar mau bersabar. "Silahkan Rin, tempat ini milik umum," kata Mira sambil tersenyum. Nina heran mengapa Mira sangat sabar menghadapi tingkah laku Rina yang menyebalkan itu. Rina memang benar, Nin. Kenyataannya selama ini kamu selalu mengeluarkan uang untukku, jadi pantaslah kamu mendapat julukan bos kecil, kata Mira sambil tertawa. Mendengar ucapan Mira seperti itu, Nina langsung mencubit tangan Mira. "Kalau kamu ngomong seperti itu lagi, persahabatan kita putus," kata Nina mengancam dengan cubitannya. Tidak dilepaskan. Ya, tapi lepaskan dulu cubitanmu. Apa kamu bilang? Ya, ayo berjanji dulu bahwa kamu tidak akan berkata seperti itu. Tidak, saya berjanji tidak akan ngomong seperti lagi. Aduh, lihat Nin, tanganku sampai merah. Salahmu sendiri, mengapa kamu ngomong seenaknya, kata Nina sambil melepaskan cubitannya. Kemudian kedua anak itu meninggalkan kantin menuju kelasnya sambil bergandengan tangan. Indahnya persahabatan jika saling ada pengertian. Dari kejauhan tampak Rina melihat dengan iri. Sampai di sini saja dulu cerita masa-masa sulit. Terima kasih atas kesetiaannya mendengarkan cerita ini, dan untuk selanjutnya akan diteruskan dengan bagian yang ketiga, yaitu hilangnya kebencian. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian, dan yang sudah mendukung channel Sampurasun Dulur ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.